Sore Sobat Merah, balik lagi dengan Dina Pohan dalam segmen Kontur Corporate and Tour, di mana kalian tetap bisa keliling atau tour walau hanya di rumah aja. Nah Sobat Merah, sore ini Dina udah ada di depan salah satu kafe yang beda banget di Malang, khususnya di Kota Batu. Namanya adalah Rempah Empire. Seperti apa sih dalamannya? Atau mungkin seperti apa sih rempah-rempah di dalamnya? Yuk ikutin Dina terus untuk lihat langsung seperti apa menu-menunya dan juga ngobrol langsung dengan ownernya. Kuy! Inilah suasana dan kondisi dari awal kita masuk di Rempah Empire. Hal pertama yang dapat kita lihat, kita langsung disambut oleh suasana alam dan etnis Jawa. Baik dari segi konsep, ornamen, hingga padu padan interiornya. Semuanya memang rempah banget ya Sobat Merah. Di sini kita bisa menikmati seduhan rempah hangat maupun dingin. Untuk kalian yang ingin melihat langsung view Gunung Arjuno, kalian bisa memilih untuk menyeduh minuman rempah kalian di bagian outdoor. Lalu jika kalian ingin menikmati seduhan rempah kalian sambil mengerjakan tugas atau mungkin membutuhkan pengisian daya, maka tempat indoor lebih cocok nih. Jadi inilah suasana atau kondisi Rempah Empire ketika kita lihat dari atas. Benar-benar kelihatan asri, nyaman, dan juga etnis banget ya Sobat Merah. Selamat sore Pak Novi. Halo, selamat sore. Nah Dina sekarang udah sama ownernya atau foundernya dari Rempah Empire. Setelah tadi Dina udah keliling dan lihat nih seperti apa sih lokasi dan juga tempat dari Rempah Empire, Dina mau ngobrol dikit lah sama empunya nih. Empunya. Pak, kenalan dulu dong. Halo, nama saya Novin, Iya. ya, Novin Farid Setiawibowo. Ya, begitulah, dan selamat datang di Rempah Empire. Pak, sore ini Dina mau tanya-tanya tentang Rempah Empire. Boleh? Boleh. Boleh. Pak, ini mulai berdirinya kapan sih Pak? Biar teman-teman tahu. Kalau berdirinya sebelum COVID kemarin, ya, bulan Maret, sekitar bulan Maret. Oke. Sekitar bulan Maret, pertengahan. Namun kita sempat terhenti karena COVID, ya. Itu tutup Pak ketika COVID Tutup. PSBB itu tutup ya. Kita menghormati COVID, kita tutup. Menghormati COVID. Menghormati peraturan pemerintah terkait COVID ya. Iya. Karena memang kedai, kafe, tempat hiburan dan sebagainya kan tutup ya. Betul. Akhirnya kita buka lagi 13 Juni. Oke, 13 bulan Juni lalu ya. bulan lalu kita buka lagi officially. Hanya memang kita benar-benar kita atur jaraknya biar aman semuanya. Gitu. Begitu, dan alhamdulillah responnya cukup bagus sih di masyarakat. Kalau biasanya nih ya, mohon maaf, kafe-kafe hits sekarang Hmm. digandrungi oleh ya dikit-dikit kopi atau kopi susu dan kopi kekinian. Iya. Terus why rempah? Kenapa kafe ini rempah gitu Pak? Karena menurut saya yang pertama kan ini ya, rempah ini kan belum banyak yang mengelola. Rempah identik dengan memang. jamu. Bener, Sedangkan jamu ini Nah, kan untuk anak muda kayaknya enggak kayak gitu enggak ya. kekinian. Nah, kita coba untuk cari alternatif apa yang kira-kira menarik, dan kebetulan pas COVID ini juga Iya. ya pemerintah kan gencar campaign tentang rempah, Bener. dan salah satu alternatif untuk ketahanan dan imunitas tubuh itu adalah rempah. Tapi memang Jadi ambil celah di situ dong berarti Pak. iya, ada market, ada niche market, ada peluang, ada kesempatan. Nah. Hanya memang yang PR kita terbesar adalah bagaimana menciptakan produk minuman dengan menu yang rasa yang enak, tampilan yang menarik, yang kira-kira anak muda mau menerima. Jadi ini sebenarnya pasarnya untuk siapa Pak? Pasarnya sebenarnya untuk family, untuk keluarga ya. Oh, keluarga. Untuk keluarga, tapi siapapun bisa masuk, anak muda, bapak, ibu-ibu, Iya. gitu ya. Bahkan untuk anak-anak pun kita beberapa kali ke sini, anak-anak juga bisa menerima, menerima Mereka rempah. mau untuk minum rempah. Artinya bahwa rempah itu bukan sesuatu yang nggak enak atau dihindari oleh banyak orang gitu. Dan sekarang kita coba untuk mengedukasi itu. Dan itu dari si rasa loh ya, dan tampilan, belum lagi manfaat. Luar biasa banyak dari rempah itu. Berarti kalau bisa dibilang Rempah Empire ini memanfaatkan keadaan COVID atau memang? Iya, salah satu memang kalau Iya. dalam bisnis pasar itu kan ada situasi yang Betul. mendukung ya. Tapi sebelum ada COVID COVID pun kita sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Oke. Bahwasanya memang ada peluang di rempah yang menjadi salah satu alternatif gitu ya.
alternatif orang selain kopi gitu. Karena Selain memang lagi-lagi kopi pasar dan teh ya Pak. pasar kopi sudah mulai agak jenuh ya menurut saya sih. Iya, Dan betul. kita harus cari alternatif lain. Nah, saya tertariknya kayak gini Pak. Ini kan memang baru beberapa bulan kalau boleh bicara ya. Betul. Dalam timeline seperti itu dan masih dalam jangka waktu belum setahun. Kok bisanya? Yang bikin saya heran tuh, oke, udah banyak yang liput, terus udah ada juga kalau nggak salah kemarin Keraton Solo kesini ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu saya mau tanya beneran nih dari sisi mungkin lebih sekalian marketing ke branding Pak. Bapak ingin Rempah Empire nih dipandang seperti apa dan membuat branding itu seperti apa Pak? Diceritain deh, diinformasikan juga. Oke, ya sebenarnya pengen kita sih satu masyarakat ini sudah mulai menerima rempah sebagai bagian dari hidup mereka. Iya. Artinya bahwa orang nggak alergi lagi minum rempah. Rempah itu tidak identik dengan minuman yang tidak enak misalnya. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasannya bahwa kita ingin menaikkan kelas rempah menjadi produk yang punya nilai jual ya. Berarti menyesuaikan Nilai kayak tinggi. sesuai dengan misalnya kopi bisa dijual dengan harga premium, berarti rempah harusnya bisa. Harusnya bisa, Oke. bisa. Di kita ini masih harga middle ya. Middle ya? Masih Bukan- harga middle. Masih belum premium. Artinya bahwa kita masih melihat segmen market kita yang Iya. rata-rata kalau di Malang ini kan mahasiswa Betul. atau orang-orang sekitar sini yang kita nggak bisa terlalu mahal gitu. Betul. Nah kurang lebih itu sih dan ini proses butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Yang memang ada effort yang kita lakukan di sini. Iya. Makanya yang dijual di sini tidak hanya rempah, tapi kita juga menjual lingkungan, suasana. Orang ingin menenangkan diri, nah bisa di Oke. sini. Gitu. Jadi konsepnya sendiri bagaimana Pak? Jadi kafe ini berarti ingin seperti kafe untuk nongkrong kah atau kafe untuk Ah, bersama keluarga kah? Sebenarnya untuk nongkrong, untuk santai-santai. Paling enak memang sore menjelang malam seperti ini di sini dan Oke. ini kan menggabungkan beberapa unsur, ada unsur budaya, Iya, betul. alam, ya. Dan kalau misalnya Dina bisa lihat di sini tuh kan banyak tanaman-tanaman rempah Iya Pak. yang kamu bisa pelajari, yang kamu bisa tanyakan, Ini termasuk apa sih namanya? Betul. Terus fungsinya apa juga ya Pak? betul, iya namanya, fungsinya, rasanya, baunya kayak gimana. Dan itu menurut saya juga kita belajar dari kehidupan nyata, tidak perlu dengan buku yang Iya yang- sih. nah, Kadang kita- kita jenuh juga harus baca, harus ngulik ini kita- itu kita belajar dari dari buku. alamnya langsung, Oke. kita merasakan Secara rasa. langsung ya, praktek secara langsung. Betul sekali. Berarti kalau begitu secara tidak langsung ibaratnya apa sih, barista juga atau enggak sih Pak peraciknya? Namanya kalau di kopi barista, Ah. kalau di rempah namanya acaraki. Acaraki. Acaraki berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya orang yang peracik jamu atau rempah Jamu atau rempah. Namanya acaraki. Oke. Jadi Nah, acarakinya berarti harus sedikit banyak ngerti Iya. dong tentang apa ini kebutuhannya untuk kesehatan apa, yang betul. fungsinya untuk apa. Memang acarakinya harus ngerti juga. harus berarti. harus paham, ngerti. Kita udah melakukan riset dan development terkait berbagai macam produk-produk rempah Oke. yang ada di sini. Sempat kita bikin sampai 30 resep. Wow. Yang memang kita pertimbangannya ada 5. Satu rasa, yang kedua warna, 3 bentuk ya, bentuknya bagaimana, Visualisasinya mungkin. visualisasinya Iya. bagaimana, kemudian aroma, yang terakhir adalah khasiat. Berarti murni semua menu dan juga konsep yang di sini itu memang by resort. Kita nggak hanya sekedar bikin, tapi kita coba ada treatment, kita coba untuk ngetes dengan beberapa orang sebelum kita Oke. buka. Kita ada namanya tes menu, kita undang beberapa orang dari berbagai macam segmen dan ada ranking, kan di menu itu ada ranking produk yang kira-kira yang rasanya acceptable yang paling yang mana. Semua di kita yang jelas produknya untuk kebutuhan imunitas itu nomor 1. Jadi imunitas menjadi basic, makanya di kita kebanyakan ada, hampir semuanya ada jahenya, karena jahe itu satu untuk memperlancar pencernaan, yang kedua untuk kebutuhan imunitas. Oke. Selebihnya tergantung kebutuhannya masing-masing ya, sesuai dengan kira-kira kamu punya keluhan apa sih gitu. Itu boleh langsung ngobrol sama Boleh, makanya di acaraki. acaraki. Makanya di sini tuh kita kasih semacam meja seperti ini panjang, nanti boleh ngobrol, boleh berkeluh kesah. Kalau misalnya kamu punya gangguan pencernaan kah, atau punya apa dan sebagainya yang kira-kira bisa membantu kamu menyelesaikan itu, ya ngobrol gitu. Dan kita akan bikinkan request. Jadi akhirnya ada interaksi juga dong Pak antara pembeli dengan acarakinya. One of ya, satu ya, salah satu yang kita inginkan adalah Anda di sini bukan untuk datang menikmati minuman, tetapi Tapi
Jadi minuman itu ada storytellingnya, ada cerita di balik itu. Ada cerita di balik minumannya. Jadi ceritanya itu tadi, cerita bahwasanya ada khasiat, cerita bahwasanya sebagian besar minuman yang kita sajikan di sini raw material. Kita panen sendiri dari kebun kita sendiri. Oh, memang punya kebun sendiri? Ada, jadi kita punya stok di sebelah sana, dari sini ada beberapa. Kita memang kita ambil, ya, kemudian kita olah sendiri dan benar-benar kita tahu dan semuanya organik. Semua organik. Ya. Biasanya ini produk paling laris bestseller selama beberapa bulan ini apa, Pak? Ada 2 produk sih yang banyak orang sekali suka ya, untuk anak muda terutama. Ada namanya Andi-Andi Lumut. Andi-Andi Lumut basicnya itu sereh, yang combine-nya dengan jeruk nipis ya, dengan lemon, dengan daun mint ya, kayu manis, kurang lebih gitu. Jadi Andi-Andi Lumut ini dibikin panas enak, es ais juga enak. Kemudian yang kedua itu ada yang untuk benar-benar orang yang capek pengen mengembalikan daya tahan tubuh, itu ada namanya rempon. Oke, rempon. Rempah empon-pon. Oke, rempah empon-pon. Ini kurang lebih ada 20 jenis rempah dan empon-empon di dalam satu minuman yang itu powerful banget untuk mengembalikan capek, kemudian kurang enak badan, itu langsung ini. Dan itu basicnya temulawak ya, kunyit, kemudian jahe, madu, dan beberapa rempah-rempah dan empon-empon yang lain-lain, termasuk ada cengkeh di dalamnya, ada kapulaga, banyak sekali. Oke, great. Saya lihat sebenarnya di sini ada berapa sih Pak karyawan atau pegawainya? Kalau weekend biasanya 4 orang yang standby. Hanya memang kita bukannya memang nggak sore ya, jadi sore sampai malam nanti. 4 orang, kemudian ada yang bagian peracik sendiri, memang peracik nggak boleh dicampur dengan yang lain ya. Ada yang bagian dapur untuk kudapan, untuk kita ada menu nasi goreng, ada mie goreng, ada kudapan, ada gorengan ya. Nah, yang selebihnya fokus di peracik rempah. Dan mereka yang racik ini juga sudah ikut beberapa pelatihan racik. Nah, itu yang ingin saya tahu. Memang mereka udah melalui pelatihan itu, jadi nggak asal ya, bukan racik yang asal. Jadi sudah dapat pelatihan, sudah dapat edukasi yang sangat bagus terkait rempah ya, dan mereka benar-benar juga melakukan uji riset sebelumnya, dites berkali-kali ke beberapa orang. Padu padan ini yang menurut saya juga nggak sembarangan yang kita coba bikin. Artinya bahwa menciptakan rempah yang berkhasiat dengan rasa yang enak, dengan warna yang menarik, itu menjadi PR kita. Jadi harus semuanya ada. Harus semuanya ada. Itu yang terakhir Pak. Oke. Bapak ngerti Utero nggak sih Pak? Ngerti. Utero saya tahu. Utero Indonesia itu apa Pak? Utero itu setahu saya adalah sebuah bisnis ya, yang multi itu artinya tidak hanya sekedar satu bidang bisnis saja, tapi yang jelas bisnis besarnya adalah create branding. Create a branding yang di dalamnya ada cetak, ada desain grafis, kemudian ada audiovisual, terus membantu UKM juga ya untuk branding booth mereka. Setahu saya itu ya. Tapi ternyata Bapak tahu juga ya, tahu banget. Ya lumayan tahu, dan sekitar tahun 2000 pertengahan lah ya. Sudah mulai kenal. Sudah mulai pertama di Soekarno Hatta dekatnya jembatan. Ya, betul. Kemudian berpindah ke daerah Bantaran. Iya, yang punya namanya Mas Dadi. Ya, betul. Ya gitu buat Sobat Merah. Dina udah selesai ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin informasi tadi juga bisa jadikan pembelajaran, dan juga misalnya teman-teman ada yang mau berbisnis di luar dari yang ngetren, itu semua bisa kok ya dilakukan. Oke, dan teman-teman semuanya saya minta tetap kreatif ya. Nah, di era pandemi ini salah satu kunci agar tetap survive adalah kreatif, komitmen yang sangat tinggi terhadap apa yang Anda yakini, terutama passion. Keren banget Pak Novin. Terima kasih buat Pak Novin. Sama-sama. Kalau gitu, nah Sobat Merah, jangan lupa untuk klik like-nya dan share ketika memang kalian merasa video ini memang benar-benar bermanfaat. Jangan lupa juga komen di bawah, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Begitu Dina pamit, dan juga saya Novin. Good luck. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore.